Sekarang nenek 5 cucu, tapi beliau masih tetap tampil cantik. Karena memang dulu juga beliau none Jakarta ya. 81 belum lahir. 81 ya. Belum lahir kan. Nah, sekarang apakah masih juga katakan ada perawatan spesial berkaitan dengan kecantikan atau apa? Nggak sempet. Kalau sempet itu juga, aduh rasanya mesti ngatur waktu bener. Satu suka apa ya? Satu saya suka itu misalnya, kan saya suka lihatnya di YouTube di apa. Oh ternyata daun sirih gitu ya. Oh ternyata ada ini apa namanya bangkuang. Saya coba-coba sendiri gitu. Kan sambil jalan bisa sambil ngetik. Taruh ngetik gitu. Jadi saya pikir kayaknya nggak bodoh juga gitu kan, mahal ya kalau ke salon tuh mahal gitu mau saya. Terus nggak capek sampai Bu Sylvie botok, facelift apa namanya gitu. Nggak sempet nanti kalau bilang nanti kalau aku nggak punya duit merosot semua ini. Saya bilang nggak usah deh, apa adanya aja deh. Dulu birokrat ya, sampai dengan eselon 1, kemudian pernah ikut pilkada tapi belum berhasil, dan kemudian menjadi DPD, dan 2024 Februari nanti ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, tapi di akhir 2024 November juga akan ada pilkada. Nah, kalau nanti misalkan perolehan suaranya cukup besar di DPD, apakah juga berniat maju misalnya menjadi calon independen begitu? Di pemilihan gubernur pada... Insya Allah enggak ya. Oh insya Allah enggak. Ya. Kirain insya Allah iya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Jadi ini teman-teman saya yang kepingin, jangan khawatir Bu Sylvie begini-begini, jangan-jangan mau nyalon jadi gubernur, enggak. Yeah. Tapi saya akan menjadi mitra gubernur siapa saja yang terpilih. Saya akan sangat membantu karena saya tahu. Kalaupun ada pendatang yang jadi gubernur, dia barangkali perlu tenaga saya, nggak usah mikirin saya jadi komisaris atau apa ya, nggak usah ya. Gitu. Cukup minta bantuan aja. Just call my name and I'll be there. Gitu yang saya. Jadi apapun partainya, siapapun yang akan menjadi gubernur, Bu Sylvie siap membackup. Iya, saya siap membackup, saya siap membantu siapapun gubernurnya. Artinya memang saya dikasih sama Tuhan pengalaman-pengalaman yang menurut saya perlu berkontribusi. Beberapa anggota DPD atau calon anggota DPD juga dia meskipun mestinya berasal dari tokoh masyarakat biasa, tapi punya kecenderungan atau punya dukungan dari partai politik. Kalau Prof Sylvie ini memang jalur murni masyarakat umum. Begini, atau ada dukungan dari partai politik juga? Saya pernah menjadi anggota DPRD dari salah satu partai karena ditunjuk oleh gubernur pada masa itu sebagai perwakilan birokrat. Ingat dulu ada ABG ya, saya birokrat. Saya pernah 2 tahun menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Kemudian saya jadi birokrat murni, kemudian saya pernah ikut pilkada juga diusung oleh 4 partai. Tapi aturan, ini regulasi. Dan saya minta juga kepada yang lain supaya ya taati aturan ini. Ketika kita akan mencalonkan menjadi anggota DPD, ini betul-betul independen. Tidak boleh berafiliasi dengan partai. Emang itu nggak boleh gitu ya. Karena itu saya pamit pada teman-teman partai juga mohon maaf, tapi tidak berarti silaturahim kita putus gitu. Kalau misalnya ada partai yang enggak pengen minta bantuan saya karena tidak mengerti bagaimana solusinya ini, saya siap bantuin kok, partai apapun gitu. Ya, tapi saya tetap independen. Saya ingin berteman, saya ingin tetap silaturahim saya terjaga. Itulah kenapa saya juga ingin di DPD itu. Saya ingin menjaga hubungan dengan semuanya. Prof Sylvie kan hampir tiap hari pakai baju oranye. Orang kemudian mengartikan baju oranye itu kedekatan dengan partai tertentu. Atau memang karena memang dekat dengan partai, atau memang membranding dirinya dengan warna oranye? Nanti dulu, orange-nya yang mana ya? Kayaknya beda deh. Oh gitu. Ada juga yang orange-nya rada-rada belakang, setelah Munas baru ada orange gitu ya. Iya. Tapi yang pasti saya bersahabat dengan semuanya. Tapi jelas kenapa saya personal branding saya orange? Karena satu, ikonnya Jakarta itu jelas adalah orange. Jackmania gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua saya lihat PPSU, BPBD, SAR, itu yang memang memberikan solusi pada masyarakat Jakarta, kemudian yang melayani masyarakat Jakarta ya. Saya sampai bilang, saya kalau ditanya, Bu Sylvie suka orange nggak? Enggak, gitu ya. Enggak, kenapa? Terlalu menyolok gitu, buat saya terlalu menyolok gitu ya. Karena dulu waktu saya PNS kan, Mas Pro tahu sendiri, pakainya coklat, putih, abu-abu, hitam gitu kan, itu aja gitu ya. Tapi saya pikir saya harus membranding diri saya. Saya paling tidak orang harus tahu bahwa saya ini sama dengan PPSU, PJLP. Semangat dalam melayani warga Jakarta kira-kira harus gitu ada ya? Terus.
Jadi kalau saya pakai baju ini, oh iya ya, gue SAR nih ya. Oh iya ya, gue BPBD ya. Oh iya ya, gue PPS gitu. Jadi semangat itu ada terus. Itu yang men-trigger saya tetap semangat dalam hidup ini. Sehingga meskipun dasarnya nggak suka warna yang Orange, norak, yang orange, yang ngejreng gitu, tapi karena memang semangat melayani itu mau nggak mau harus menggunakan warna orange. Yes, begitulah kira-kira. Prof. Zulfi, kita tahu bahwa ibu kota negara Indonesia undang-undangnya sudah keluar ya, akan pindah ke Kalimantan Timur. Dan Jakarta tentu nanti tidak akan menjadi ibu kota kalau memang itu berjalan sesuai rencana. Nah, menurut Prof. Zulfi, kalau nanti Jakarta katakan tidak lagi menjadi ibu kota negara, bagaimana desain pemerintahan ke depan yang pas gitu? Menurut saya ya, isu tentang IKN ini bukan baru sekarang. Sejak zaman Soekarno juga sudah ada. Kenapa begitu? Karena pembangunan ini kebanyakan di barat katanya. Pembangunan ini kebanyakan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Tapi bagaimana dengan pulau-pulau lainnya? Nah itu, menurut saya rasional kok. Dan ini kan nggak sembarangan pemerintah gitu ya. Anggota Dewan juga nggak sembarangan mewujudkan undang-undang itu. Termasuk kontribusi kita dalam memberikan pertimbangan. Ini kan sudah lama ya. Jadi artinya ya memang ini salah satu solusi. Salah satu solusi bagaimana ibu kota negara ini betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada pemerataan ekonomi, kemudian bagaimana kita mengusung pemerataan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet-magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga nggak hanya bertumpu di satu pulau saja, di satu pulau saja. Nah, kebijakan ini juga diputuskan, sekali lagi saya ingin menyampaikan, bukan hanya oleh pemerintah kan, tapi oleh DPR, oleh kita, DPD yang memberikan kontribusi. Artinya sudah melalui proses yang panjang sekali. Dan saya mengatakan bahwa bisa jadi ini kekuatan yang dahsyat, apalagi besok ada yang namanya bonus demografi, gitu kan. Ini menjadi kekuatan yang dahsyat untuk kita menjadi negara yang besar. Gitu. Kalau Jakarta, kasihan loh, karena udah antara rasio antara populasi dengan wilayahnya sudah tidak imbang, gitu ya. Terus kemudian ya kebanyakan numpuknya di Jakarta, gitu kan. Tapi kalau mereka, oh nanti kalau nggak jadi Jakarta, nggak jadi ibu kota lagi, gimana dong DKI? Oh don't worry, be happy, saya bilang begitu. Kenapa? Karena Jakarta ini boleh dibilang sudah perfectly sebagai kota yang kalau dia sebaran penduduknya bagus, artinya dia sudah mulai konsep kota Jakarta Smart City-nya bagus, kemudian bagaimana drainase perlu kita benahin misalnya. Ini makan menurut saya sih menjadi kota selain pertumbuhan ekonomi juga menjadi kota global. Global ya. Ya ingat kan New York lebih keren tuh dari Washington, gitu kan? Terus seperti Sydney, Melbourne lebih keren dari Canberra kan gitu. Nah, kenapa kita tidak gitu? Saya yakin benar SDM yang paling betul-betul kita punya diuntungkan ya itu SDM kita. Alhamdulillah. Kalau dari sistem pemerintahannya, kalau nanti jadi ibu kota, kalau sekarang masih sebagai ibu kota kan otonominya di tingkat provinsi lah, artinya yang dipilih oleh masyarakat secara langsung itu kan hanya gubernur dan DPRD yang tingkat provinsi, tapi wali kota, bupati di Jakarta itu kan pejabat karir yang ditunjuk oleh gubernur kan, artinya tidak ada otonomi di tingkat kabupaten kota. Nah, ke depan gimana? Apakah masih seperti ini atau berubah? Saya pernah ikut satu apa ya, boleh dibilang apa tuh ya, hearing ya, hearing atau RDP dengan kementerian bahkan Kementerian Dalam Negeri memaparkan gitu, terus mengundang para pakar yang mau menjadi konseptor gitu ya, mengundang. Ternyata emang sudah difikirkan betul gitu, bahwa Jakarta ini belum bisa menjadi Dati 2 gitu. Ya, kadang-kadang ada euforia ingin ada anggota DPR di Dati 2 karena dia pengen juga jadi anggota dewan gitu. Nah, perlu difikirkan Jakarta ini kan beda dengan provinsi-provinsi lain. Kotanya juga tidak besar gitu kan. Nah, kemudian kalau mamanya bayangkan nih orang bodoh aja deh gitu, orang awam. Kalau misalnya Jakarta sendirian nih, Jakarta Timur, dia mau bangun apa, padahal dia bersebelahan banget, tipis banget dengan di luar Jakarta. Ada Bekasi gitu kan. Terus selatan ada Tangerang gitu kan. Nah, kemudian antara Jakarta Timur dengan Jakarta Utara itu kan cacing itu udah Timur Utara. Nah, kemudian bayangkan kalau misalnya dia mau bangun sendiri gitu, kan bersentuhan dan punya kepentingan yang mestinya satu gitu. Artinya kalau otonominya di tingkat kabupaten kota itu ada di Jakarta itu justru mempersulit ini ya nanti ya seolah-olah jadi raja-raja kecil tercipta di Jakarta dia. Itu ya. Dan ternyata kalau saya keliling kan saya ya alhamdulillah bener ya, saya dikasih amanah. Tahun pertama saya jadi ketua BAP.
Badan Akuntabilitas Publik DPD. Tahun kedua, tahun ketiga saya jadi ketua komite 3. Alhamdulillah. Terus saya tahun keempatnya saya menjadi ketua BKSP, Badan Kerjasama Parlemen Internasional. Keempatnya insya Allah nanti katanya ada pemilihan lagi, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di 4 tahun ini saya lihat, saya sering keliling daerah. Ternyata daerah bilang enak ya Jakarta. Kenapa? Artinya gini, wali kotanya, bupatinya kalau dipanggil sama gubernur cepet, terus semuanya polosinya sama-sama gitu. Ini enggak ada yang jual ini sendirian gitu kan, sehingga akhirnya polisi makronya tuh bisa nggak jalan di provinsi. Nah ini yang perlu dievaluasi otonomi daerah itu. Ini juga pernah disampaikan oleh para pakar. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti apa yang diatur undang-undang sebenarnya bisa, tapi kan kadang-kadang pemahaman yang berbeda. Pernah saya dialog dengan Pak Madiswandi, misalnya gitu, dengan Pak Prof. Jo Hermansyah, gitu, Profesor Jo, kayak gitu-gitu ya. Nah artinya apa? Ya memang kalau untuk Jakarta, menurut saya memang yang ideal ya seperti saat ini. Tapi memang betul kalau misalnya pemilihannya, apanya yang memang perlu difikirkan lagi gitu ya. Yang betul-betul fit and proper testnya, kapabilitasnya, profesionalismenya gitu. Tapi jangan lupa loh, kalau Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, yang perlu difikirkan dia kan sama dengan provinsi lain. Pikirkan DAU DAK-nya gitu ya. Pikirkan juga aset-asetnya. Kan sekarang udah pindah nih ke sana. Nah, aset-asetnya gimana? Paling tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh DKI. DKI kan nggak punya sumber daya alam. Tapi kan yang namanya sarana prasarannya kan banyak yang sekarang ini dipakai oleh pusat. Ini bagaimana? Oke, itu bukan jadi asetnya Pemda, tapi pemanfaatannya dong oleh DKI. Seperti itu. Ya contohnya sekarang kantor-kantor kementerian dia akan pindah semua ke sana. Nah, untuk jadi apa? Ya dimanfaatkan dong untuk bagaimana pertumbuhan, pembangunan ekonomi di Jakarta ini juga bisa dimanfaatkan oleh sarana prasarana yang ada. Ini penting sekali loh, pemanfaatan asetnya. Sehingga aset itu tidak idle ya, tetap produktif dong, ya. Tetap produktif. Tidak, bayangkan sekarang hampir semua kementerian ada di Jakarta aja, di Jakarta Pusat saya jadi wali kota, ada 3 gubernur. Gubernur BI, Gubernur Lemhanas, Gubernur DKI. Coba bayangkan. Sekarang kalau misalnya mereka semua ada di pusat, kan berarti tidak. Nah, ini kan punya kontribusi yang cukup terhadap DKI itu sendiri. Prof. Zulkifli, ini terakhir berkaitan dengan Prof. sendiri nih, aktivitas Prof. yang tentu usia sekarang sudah makin bertambah. Bagaimana nih untuk menjaga supaya hidup tetap sehat, tetap energik, dan tadi kan disebut paling tidak ada 7 agenda per hari nih. Bagaimana? Apa resepnya nih? Yang pertama, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat dalam wujud suami saya. Dia betul-betul malaikat yang menurut saya gitu, yang sangat mensupport saya dari sejak pernikahan. Pernikahan saya sudah disupport. Bahwa kalau ingin berkontribusi, 2 kata pesan suami saya. Yang satu, bekerja profesional, jangan pikirkan duit. Duit urusan saya sebagai kepala keluarga. Yang kedua, kata suami saya, kejarlah pendidikan itu sampai pol. Makanya dia membackup saya menjadi guru besar. Supaya apa? Saya bekerjanya profesional. Gitu, nggak ada pikiran begini begitu ya. Saya bilang kalau nanti mungkin masuk surga ya suami saya duluan, saya bilang, "Pap, jangan lupa di belakang ada istri." Gitu. Sebelum begitu. Nah, jadi saya berusaha bagaimana ya paling enggak saya meninggalkan satu hal kepada anak-anak saya. Ini yang saya mama lakukan. Ya alhamdulillah segitu beringsatannya istrinya atau ibunya gitu ya. Alhamdulillah anak saya kan 2 ya. Yang satu master, mudah-mudahan doakan beliau akan PhD. Terus yang kedua dokter spesialis gitu ya. Cucu-cucu saya 5. Semuanya alhamdulillah sekolahnya di swasta. Saya artinya memberi kesempatan 5 orang untuk sekolah di negeri, kasarnya gitu kan. Nah, ini menurut saya karunia. Kenapa? Karena mereka mendukung betul. Saya bilang begini, ingat ya, we are the dream team. Kita ini tim yang solid, harus saling dukung. Termasuk anak saya suka ingetin tuh, "Mam, jangan masukkan ini ke media sosial," gitu ya. Ingat, yang masyarakat butuhkan adalah bagaimana kontribusi mama terhadap masyarakat, kayak seperti itu. Tapi sekali-sekali mama sebagai manusia, kita lagi jalan berduaan sama suami, kita lagi ini, boleh nggak? Boleh, kata dia. Jadi saya berdiskusi, apa yang bisa tampilkan, apa yang misalnya kayaknya masyarakat nggak memerlukan kayak gini-gini deh, kayak gitu ya. Dan kebetulan memang saya nggak ada, misalnya saya harus pamer-pamer apa, nggak ada kebetulan gitu ya. Flexing nggak ada ya? Ya, kayaknya saya udah ngurusin masyarakat udah nggak sempet begitu deh, gitu ya. Nah jadi ya alhamdulillah lah saya sama masyarakat cukup dekat gitu, dan ya saya selalu ingin membantu.
Saya kalau hari ini aja misalnya saya nggak ada sesuatu yang saya bisa bantu, gue ngapain? Saya datengin orang. Saya ke tempatnya kiai, ke tempatnya ustazah, ke tempat pendeta, ke tempat apa gitu ya. Ada jamu-jamu khusus atau makanan-makanan khusus nggak yang susu? Saya suka dari bayi, orang tua saya memberi saya susu, sampai hari ini saya nggak berhenti susu. Susu sapi atau susu segala kambing? Sekarang susu. juga kan ada susu segala macam kambing. susu. Saya suka susu, suka sekali. Dan saya memang dari SMP, ya orang tua saya tuh mendidik saya dunia akhirat ya. Saya memang puasa nggak lepas Senin Kamis. Sama yang saya tidak berhalangan, saya puasa Senin Kamis. Sekarang itu yang juga sedang mengerem puasa saya. nih, sobat kota-kota. Ya, karena apa? Saya pikir kan kalau misalnya saya terusan begitu, badan saya makin gendut, nanti jalan saya jadi makin susah gitu kan. Saya harus jaga betul gitu. Ya kalau soal ke salon kadang-kadang nggak sempet ya gitu. Yang penting saya pikir kalau kita sering berwudu ya sama dengan lah ke salon, saya pikir gitu ya. Prof. Silviana Murni sekarang nenek 5 cucu, tapi beliau masih tetap tampil cantik. Karena memang dulu juga beliau none Jakarta ya. 81 belum lahir. 81 ya. Belum lahir kan. Nah, sekarang apakah masih juga katakan ada perawatan spesial berkaitan dengan kecantikan atau apa? Nggak sempet. Kalau sempat itu juga, aduh rasanya mesti ngatur waktu bener. Satu suka apa ya? Satu saya sukanya tuh misalnya, kan saya suka lihatnya di YouTube, di apa. Oh ternyata daun sirih gitu ya. Oh ternyata ada ini apa namanya bangkuang. Saya nyoba-nyobain sendiri gitu. Kan sambil jalan bisa sambil ngetik. Taruh sambil ngetik gitu. Jadi saya pikir kayaknya nggak buang duit juga gitu kan, mahal ya kalau ke salon tuh mahal gitu mau saya. Terus nggak capek sampai Bu Silvi botok, facelift apa namanya gitu. Nggak sempet lah, nanti kalau aku nggak punya duit merosot semua ini. Saya bilang nggak usah deh, apa adanya aja deh. Olahraga, saya berenang kan kalau beberapa politisi kan sudah pernah diekspos juga bahwa mereka itu juga suntik botok dan perawatan kecantikannya sampai ke luar negeri kan, kira-kira gitu. Paling saya minta apa, suntik apa vitamin. Kalau saya aduh kayak saya mau ini nih, mau umroh gitu ya. Mbak, suntik vitamin dong gitu. Terus dah suntik. Gitu. Ada makanan yang digemari nggak? Pedes. Oke. Pedes, saya apa suka tuh? pedes. Apa saja. Pokoknya yang pedes, misalnya kayak soto Betawi, makanan Manado, Beautika tuh, itu favorit saya. Iya. Gado-gado yang pedes, asin yang pedes, soto Betawi Karim, dudung. Nah itu kalau bisa buka puasa udah kebayang nih. Gue bentar makan dudung di depan kantor kecamatan Tenabang gitu ya. Nah itu kata orang kan Bu Silvi umurnya udah 65 tahun. Nih Oktober besok 65 tahun. Kok masih makan kambing? Menurut saya sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini ya memang pasti punya manfaat. Sepanjang kita nggak berlebihan. Oh gitu. Masih makan sate kambing? Ih suka sekali. Aduh, ini. Suka sekali saya, suka. Jadi tapi saya ngerem gitu. Oh ya hari buat Bang Sabran nih harus banyak makan sate kambing juga. Ada Tenabang itu depan, enaknya. Itu salah satu untuk menjaga vitalitas juga mungkin ya Prof? Mungkin kali ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya kewajiban istri kepada suami itu nggak boleh lupa. Kadang-kadang orang kalau udah 40 tahun, lupa gitu. Nggak boleh. Sering mandi junub juga. Nggak mungkin. Mandi junub ya harus lah. Jadi terdiam ya. Iya. Yang harus itu bagaimanapun itu kan apa ya, kebutuhan biologis yang harus. Iya. Rutin ya, Pak? Sangat. Tanya sama suami dia kalau urusan itu. Prof, kalau suka musik atau apa? Oh suka sekali. Kebetulan saya punya staff itu, dia orang tidore, dia pintar nyanyi. Jadi saya kalau mamanya untuk meningkatkan gairah saya gitu, lu nyanyi deh gitu. Fabian, Rumah Singgah, dia nyanyi gitu, ikutin. Aku kan nggak bisa nyanyi, tapi aku suka nyanyi gitu ya. Ke karaoke, walaupun suara saya kemana, musik kemana, tapi saya suka nyanyi gitu ya. Suka. Nah dia terus yang mandu-mandu. Kalau saya lagi bikin kegiatan, misalnya saya kan saya ke SMK nih karena mengekspos tentang pekerja migran. Itu yang profesional, jangan cuma TKW atau TKI, saya bilang. Terus saya ada kan, lagi nganggur-nganggur, mereka lagi ngantuk, opan, nyanyi gitu. Nyanyi apa yang lagi top nih di anak-anak, misalnya seperti apa, ada lagu dangdut apa sih namanya, ikan dalam kolam ya, kayak gitu-gitu. Terus kalau saya suka sih Fabian dari Rumah Singgah kayak gitu, saya suka nyanyi dia gitu.
Nah itu saya suka ikut, saya suka musik, saya hobi nonton gitu ya. Terus saya kalau olahraga saya suka berenang aja, satu aja saya suka berenang. Terus ya, ya senam paling aerobik, saya panggil PT sewaktu-waktu, tapi PT-nya gini, Bu, kapan Bu? Maaf nggak bisa Bu, kapan nggak bisa? Jadi kebanyakan nggak bisa daripada bisanya. Jadi PT-nya ada tapi latihannya yang jarang ya, karena kesibukan itu. Iya. Terakhir Prof, mungkin moto dalam hidup Prof itu apa Prof? Yang bisa di-sharing juga mungkin sahabat Warta Kota. Kalau dalam bahasa Inggris sih apa ya? Smart work hard with heart. Bekerja keraslah, harus kita bekerja keras. Tapi smart work hard, bekerja keras itu harus betul-betul, tapi with your heart, dengan ikhlas. Jangan kita berpikir, gue dapat apa ya kalau gue bantu, enggak boleh. Karena Allah itu udah mengatur kita, rezeki kita, apa kita udah. Kita berbuat aja terus berbuat. Tapi saya tambahkan lagi based on, berbasis pada 2 R. Apa yang R yang pertama? Kalau kita ingin selamat di dunia, ikutin regulasi. Misalnya regulasi kita nggak boleh, misalnya kita harus buang sampah pada tempatnya. Pasti kita nggak akan ketangkep soal buang sampah. Kita melakukan hal yang sesuai ketentuan, pasti nggak ketangkep untuk kita melanggar ketentuan. Nah, satu lagi R yang kedua, religion. Kalau kita ingin selamat di akhirat, ya ikutilah apa yang kamu yakini kebenaran terhadap agamamu. Kalau kamu mengajarkan A, ikutilah semampu kamu. Agama itu tidak pernah menyusahkan, tidak pernah menyulitkan. Tapi jangan kita menyulit-nyulitkan diri. Aku hanya nggak mampu deh puasa, soalnya aku lemas, ya coba dong gitu ya. Masa sih gitu ya. Ya, saya memang suka sekali puasa, udah bagian dari hidup saya tuh ya. Saya suka puasa gitu ya, Yaumil Bid, terus puasa Senin Kamis. Saya belum puasa Nabi Daud karena kalau kata suami saya, mama ini masih banyak pertemuan, stamina harus kuat. Kalau puasa sehari puasa enggak gitu kan, sudah sunnah Rasul aja Senin Kamis kayak gitu ya. Saya masih bangun kalau malam tuh saya bangun mulai jam 3, setengah 4 terus saya sholat sampai. Saya masih alhamdulillah ya, saya masih belajar tahsinnya online, terus saya tadarus Zoom meeting kayak gitu-gitu ya. Jadi terus, jadi saya selalu ada untuk insya Allah untuk akhirat saya tanpa melupakan dunia saya, atau saya mengajarkan dunia tanpa melupakan akhirat saya. Gitu. Oke Prof, terima kasih Prof atas bincang-bincangnya. Demikian Sobat Warta Kota, obrolan kali ini dengan Profesor Dr. Silviana Murni. Beliau anggota DPD dan juga calon anggota DPD pada pemilu 2024. Kami sudah sajikan, maka Anda nanti yang akan menentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.